Ketika kita membaca maulid, ya Rabbi sholli ala Muhammad, kita jawab sallallahu alaihi, orang tua kita dapat. Kenapa? Karena Imam Hasanul Basri, beliau seorang tabi'in, seorang ulama dan seorang wali. Beliau punya kelebihan, punya karomah, bisa melihat dan mengetahui orang di luar negeri diadab di kuburnya. Satu saat Imam Hasanul Basri memanggil muridnya, "Hei muridku, kemari. Coba kamu sekarang cari kuburan yang jumlahnya 500, kalau perlu lebih. Lalu kamu masuk ke areal makam umum, ucapkan salam. Setelah itu kamu baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sekali." Setelah dilaksanakan oleh muridnya Imam Hasanul Basri, murid Imam Hasanul Basri ini penasaran, ada apa? Datang kepada gurunya, "Guru, alhamdulillah saya sudah ketemu makam yang jumlahnya lebih dari 500. Saya sudah ucapkan salam dan saya sudah bacakan sholawat 1 kali. Pertanyaan saya, apa manfaatnya dan apa keuntungannya?" Dijawab oleh Imam Hasanul Basri, "Kamu tahu, ketika kamu mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sekali, 500 orang yang di dalam kubur tidak diadab sama Allah sampai hari kiamat." Makanya ibu-ibu, saudara sudah datang kemarin ini nguntungin orang dalam kubur. Yang di sebelah emak kita, yang sebelah bapak kita diampuni, yang sebelah orang tua kita diampuni. Kenapa? Ada kiriman dari anak yang soleh. Makanya penting mendidik anak yang soleh. Jangan kita sombong, biarin deh anak gak soleh gak apa-apa. Yang penting gue udah sholat, yang penting saya udah beramal, yang penting saya sudah berilmu. Walaupun amalnya orang tua sebesar apapun, kalau meninggalkan anak yang tidak soleh, akan diusir oleh Allah, nggak bisa masuk surga, masuk ke dalam neraka. Waktu Nabi Isra wal Mi'raj, Nabi diperlihatkan jembatan Shiratal Mustaqim, rambut yang dibelah 7. Siapapun yang mau masuk surga harus lewat itu rambut. Tajamnya lebih daripada silet, lebih daripada pedang. Begitu Nabi melihat kelurusan rambut tersebut atau Shiratal Mustaqim, Nabi melihat di ujung sana banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang termasuk orang yang soleh dan solehah. Begitu kakinya mau nginjak ke lantainya surga, anaknya keluar dari neraka jahanam. Dipegang kaki bapaknya, dipegang kaki ibunya, sambil berkata, "Ya Allah, ini ibuku, ini bapakku yang membiarkan aku nggak sholat, sampai mati aku nggak bisa baca Quran, sampai mati aku nggak kenal Nabi Muhammad, sampai mati aku tidak berakhlak ya Allah, sampai matiku dalam keadaan berdosa atau su'ul khotimah. Sekarang ibu bapakku masukkan ke dalam neraka." Na'udzubillah. Kalau ibu kurang amalnya, bapak kurang amalnya, tapi ninggalin anak yang soleh dan solihah, anak ini yang bakal nolongin kita. Tapi dengan catatan, dengan syarat, jangan cuma kita tidak punya amal, walaupun kurang amal, suruh anak kita ke pengajian, suruh anak kita baca Quran, kalau perlu antarkan anak kita ke pondok pesantren. Nanti di yaumil mahsyar, ketika anak kita dibangkitkan dari kubur, melihat ibunya menangis menjerit karena kepanasan dengan panasnya matahari, perih badannya, sampai anak itu berkata, "Ya Allah, kalau ada amalku ambil sedikit gak apa-apa ya Allah, buat emak saya, buat bapak saya, yang penting jangan kepanasan ya Allah." Dijawab oleh Allah, "Wahai hambaku, asal engkau ikhlas ketika engkau beramal kepada aku di dunia, ibu bapakmu akan aku masukkan surga bersama kamu. Kamu bisa kenal majlis taklim karena dikenalkan oleh bapak ibumu. Kamu bisa kenal sholat, bisa kenal Quran, diantar sama orang tuamu kepada guru-guru ngaji. Ini bagi orang tua yang peduli. Tapi kalau orang tuanya nggak peduli, anaknya nggak bisa kenal. Maka oleh karena itu, mahal-mahal ngeluarin duit, kalau nanti di akhirat anak kita nggak bisa nolong, buat apa? Banyak anak kita sekolah, kuliah. Begitu udah jadi sarjana kerja susah, belum bisa nyenengin orang tua, malah adat makin gede bentak-bentakin orang tua. Benar nggak? Percuma. Kita lihat sekarang Bu, baru SMA kelas 2 belum bisa untungin orang tua. Orang tua ditelepon, "Ibu, anak ibu meninggal dunia dibacok temennya." Nah, udzubillah. Betul nggak?
Sekarang tawuran-tawuran, terang-terangan, jadi pembunuh anak-anak. Kenapa? Karena nggak kenal Allah. Saya mau cerita, Bu, waktu saya belum sakit, saya kedatangan seorang ibu. Ini ibu setiap hari Selasa suka ngaji di rumah saya. Satu waktu pengajian udah bubar, ini ibu duduk. Saya bilang, ibu ada perlu sama saya. Iya Habib, saya pengen ngomong sebentar sama Habib. Saya ini sedih Habib. Kenapa Bu? Saya punya anak laki satu-satunya. Waktu umur 7 tahun suami saya meninggal dunia. Saya punya niat kepengen anak saya menjadi anak yang sukses. Saya cari duit dengan dagang gorengan, dengan dagang gado-gado. Sampai modal dagang, untung dagang habis. Sedikit yang saya makan, sisanya untuk membesarin anak saya. Alhamdulillah Habib. Tahajud saya doakan, puasa Senin Kemis saya doakan. Alhamdulillah terkabul. Anak saya sekarang menjadi sarjana. Sekarang kerja di Jakarta. Ini tahun 2016 Bu. Gajinya 5 juta. Hasilnya 5 juta. Kerja di Jakarta. Alhamdulillah anak saya sekarang beli rumah di Bogor. Rumah yang cukup mewah di perumahan yang bagus. Saya sebagai namanya emak, sebagai namanya ibu, tinggal di kampung. Kampung ini daerah Ciomas, paling dalam. Saya datang ke rumah anak saya, harus naik kendaraan 2 kali naik. Mobil angkutan umum. Sampai di depan pintu gerbang perumahan, gak ada motor, gak ada becak. Saya jalan kaki. Umur saya sudah hampir 60 Habib. Saya ingat anak saya doyan sayur, ini saya bikinin. Anak saya doyan kue, saya bikinin. Pengen nyenengin hati anak saya. Saya gak punya tujuan apa-apa Habib, walaupun anak saya kaya. Subhanallah. Pas sampai di depan rumahnya, anak saya berdiri. Sebelahnya ada tetangganya. Tetangganya ngomong, Bang, itu ada ibu-ibu dari tadi ngeliatin apa. Begitu dilihatin, oh itu pembantu saya. Bagaimana perasaan ibu? Bagaimana perasaan bapak? Berjuang mati-matian, bukan diberi apa-apa tapi dihina. Saya gak kuat Habib, saya hampir pingsan. Sampai saya gak sadar Habib, itu rantang dari rumah saya buang di sampah. Saya pulang, letih, capek. Sekarang pendapat Habib bagaimana? Saya jawab begini Bu, sebetulnya anak ibu gak salah. Yang salah ibu. Kok Habib nyalain saya? Iya. Kalau dari kecil anak kita dibawa ke madrasah diniyah, dibawa ke guru ngaji, dibawa ke pesantren, walaupun gak punya ijazah, tetap anak ibu mau jadi apapun tetap hormat sama orang tua. Kenapa? Tiap hari anak kita dikenalkan Nabi Muhammad. Bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana sayangnya Nabi sama keluarga, bagaimana hormatnya Nabi sama orang tua, bagaimana Nabi melihat anak muda. Itu diceritakan di pesantren. Sehingga anak kita mau jadi orang kaya, mau jadi orang berpangkat, mau jadi orang yang punya jabatan, tetap orang tua ada di atas kepala. Tetap. Kita kalau meninggal Bu, yang ngedoain, yang ngirimin pahala yang pasti itu anak, bukan tetangga. Tetangga maaf yang mudah-mudahan gak terjadi sih. Kadang-kadang diundang tahlil cuma gak enak doang, padahal udah males. Betul gak? 3 kali kulhubu ya Rob. Begitu dikasih besek sama Yasin, udah gak ada yang ngirimin Fatihah. Tapi kalau ibu bapak punya anak yang soleh dan solihah, begitu dicabut nyawa kita, begitu ditarik roh kita, kita jadi mayat, sudah dapat pahala. Dari siapa? Dari anaknya. Begitu lihatnya emaknya meninggal, bapaknya meninggal, apa yang dilakukan oleh anaknya? Masuk ke kamar mandi, ambil wudhu, mau baca Quran. Baru buka kerannya dapat pahala. Baru niat mau ngaji dapat pahala. Baru buka Quran dapat pahala. Dan ini bukan waktu itu saja. Seterusnya sampai anak kita makan ngucapin bismillah, ibu bapak yang dapat pahala. Kenapa? Dia tahu bismillahirrahmanirrahim, kita yang ngajar. Maka oleh karena itu, jangan pusing sama dunia. Kalau anak kita ahli agama, insya Allah dunia bakal ngikutin. Sekarang ini kan orang ngomong macam-macam, gak usah jadi santri, masa depannya suruh. Ada yang ngomong gitu? Mendingan sekolah, ntar pinter, ntar dapat gelar, ntar bisa kerja. Apaan tuh santri? Soal kemari pakai serebetan mulu. Pulang pergi bawa besek, gak pernah bawa duit. Ada yang ngomong gitu. Padahal itu bohong ibu-ibu. Ya, lihat hidupnya anak kita yang di pondok pesantren. Pulang, belum jadi kiai, pulang.
belum jadi kiai. Sudah ada yang manggil tahlil. Lumayan deh nopek. Sini nopek nggak? Hah? Lebih? Alhamdulillah. Kalau murah berarti yang meninggal selesai. Bulan Maulid diundang baca Maulid, main hadroh, iya nggak? Sampai ketemu bulan Rejab. Bulan Rejab sampai ketemu bulan Ramadan hadroh gak laku. Kenapa? Banyak yang sholat tarawih, banyak yang jadi Bilal, ada yang jadi imam. Alhamdulillah ada rezekinya. Pulang gak kosong. Sampai nanti ketemu Syawal, diminta jadi imam sholat Idul Fitri atau khotib Idul Fitri, dapat rezeki lagi. Halal bihalal, datang murid, datang jamaah. Ya, ini Ustaz Syarifuddin ini, alhamdulillah lebaran seminggu gak keluar rumah. Kenapa? Muridnya datang bawa rantang, ada yang bawa parcel, bawa amplop, taruh udah pulang baru ke Ciawi dia. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, begitu masuk bulan Syawal, ada yang mau berangkat haji, selamatan haji, ya nggak? Nanti masuk Dzulqa'dah, ada orang selamatan sampai orang mau nyunatin. Habis lebaran haji banyak yang nikahin, banyak yang nyunatin, diundang lagi, ya kan? Bulan Muharram, santunan anak yatim, memperingati 1 Muharram. Bulan Safar di Parung katanya bulan apes, nggak ada yang berani ngadain acara. Santri nggak goblok ibu-ibu, nggak bodoh santri pak. Dia masuk kamar baca talqin, ya fulan bin fulan, ya fulan bin. 5 menit ada pengumuman di musola, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal ibu haji ini, bapak haji. Kata santri, alhamdulillah job seminggu. Untung nggak? Tuh lihat tuh yang sekolah tuh, yang sampai sekarang belum dapat kerjaan, kesian. Sampai jadi badut-badutan di pinggir jalan. Itu bukan orang bodoh, itu anak sekolah, anak sekolah. Orang punya gelar, tapi sudah nggak dapat kerja, usaha susah, mau nggak mau dia lapar. Jadi ngamen, jadi apa? Ya bagus, nggak apa-apa. Cuman kalau dipikirkan lebih baik nasibnya Makanya ibu kalau punya anak perawan di lamar sama santri, terima aja. Jangan sombong. Punya duit apa lu? Punya kerja apa lu? Betul nggak? Nggak boleh begitu bu. Biar kita punya mantu kaya, tetap rezekinya Allah yang ngatur. Kita punya anak, tapi kita nggak bisa bertanggung jawab tentang 3 perkara. Apa 3 perkara? Rezekinya anak siapa yang nanggung? Ajalnya anak siapa yang nanggung? Jodohnya anak siapa yang nanggung? Orang tua boleh berencana, lo kalau kawin besok sama ini ya, jangan sama yang lain. Begitu mau kawin, kabur tuh. Atau meninggal tuh calonnya, ganti yang baru. Betul kan? Umur kita juga nggak tahu. Kita berharap 100 tahun, 40 tahun meninggal. Apalagi zaman sekarang orang meninggal nggak pakai sakit. Sayusibu ala ummati mautal faja'ah, bakal melanda kepada umatku orang mati mendadak. Saya punya tetangga bu, umurnya udah 90 tahun, sakit bengeknya 40 tahun. Saya tanya, Bapak dulu berobat sama siapa? Ya Allah Habib, saya sudah capek berobat. Dari mulai kakeknya dokter, sampai anaknya dokter, sampai cucunya dokter, tetap aja abah bengek begini. Tukang ojek, pulang ojek masuk angin. Orang bilang angin bedalon ya. Dikerokin sama istrinya. Begitu dikerokin ditanya, bang mau ngopi? Bang mau minum air hangat? Dia begitu meninggal. Banyak yang begitu. Maka oleh karena itulah kita berharap mudah-mudahan kita kalau nggak ada umur ninggalin anak yang soleh dan solihah. Tapi ada syaratnya bu, bukan cuma ngedoa. Masukin anak kita ke madrasah, masukin anak kita ke pesantren, masukin anak kita ke paling tidak anak-anak kita yang sudah mulai hampir remaja, bawa dan antar serta dorong ke pengajian Ustadz Syarifuddin setiap malam ya. Malam Senin. Nanti di sini ada Ustadz Nur Hasan, di sini ada Ustadz Irwansyah malam Rebu, dan Ustadz Daud malam apa? Malam Selasa. Penuh daerah sini. Apa sih gunanya Beb? Anak kita kalau duduk di majelis, insya Allah, biar dia nggak keluarin pesantren, dikasih futuh oleh Allah. Apa artinya futuh? Pembuka ilmu. Tahu-tahu anak kita paham agama. Tahu-tahu anak kita nggak mau kurang ajar sama orang tua. Tahu-tahu anak kita hormat sama orang tua. Untung ibu di rumah lagi main handphone.
Lagi WA-WAan, dikirim pahala oleh anaknya yang ngaji di Ustadz Kunci. Lagi nonton TV, dikirim pahalanya sama anaknya yang lagi ngaji di Ustadz Syarifuddin. Inilah untungnya kita. Makanya kita berharap dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, mudah-mudahan Allah berikan kebangkitan dalam hati kita mahabbah kepada Nabi. Amin. Bu, nggak ada laki-laki yang setia kepada wanita. Tidak ada perempuan yang setia sama laki-laki. Betul atau tidak? Sekarang setia, mungkin besok selingkuh, ya kan? Tapi manusia yang paling setia kepada kita, laki atau perempuan, hanya Nabi Muhammad SAW. Tadi sudah disampaikan oleh Habib Syekh, Nabi di dalam kubur, tapi setiap Senin dan Kamis masih ngedoain kita supaya kita diampuni dosa kita, supaya diterima iman Islam kita, supaya kalau mati husnul khotimah. Untung nggak? Besok di akhirat suami nggak bakal dekat sama kita, istri nggak bakal dekat sama kita, orang tua nggak bakal dekat sama anak, anak nggak bakal dekat sama orang tua. Jangan kita orang biasa. Nabi Adam pun ketika orang datang, ya Adam, hai Nabi Allah Adam, anta abul bashar, engkau bapaknya orang, bapaknya manusia. Nafsi, nafsi, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku masih punya tanggungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang kepada Nabi Allah Nuh begitu, datang kepada Nabi Allah Ibrahim begitu, datang kepada Nabi Allah Isa begitu. Hanya satu, Nabi Muhammad gak pakai kita datang memanggil kita, ya ummati, hai umatku, kemari. Lalu Nabi sujud. Begitu Nabi sujud, Allah perintahkan, irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kau punya kepala hai Muhammad, bangun kau dari sujud hai Muhammad. Tetap Nabi gak mau bangun, berkali-kali, sampai Allah berkata, hai kekasihku Muhammad, apa yang kamu minta aku kabulkan. Baru Nabi bangun dari sujudnya. Begitu Nabi bangun dari sujudnya, apa yang diminta? Bukan surga, bukan upah. Yang diminta, ya Allah, masukkan umatku ke dalam surga tanpa disiksa ya. Makanya orang yang dekat sama Nabi, yang banyak sholawat pada Nabi, insya Allah walaupun dosanya banyak, kelakuannya bejat, akhir hayatnya bakal husnul khotimah. Amin. Sebelum meninggal setahun dikasih taufik hidayah. Amin. Sebelum meninggal setahun digerakin hatinya minta maaf sama ibu bapaknya. Amin. Ibu bapaknya pun begitu ridho mau minta maaf. Terus meninggal husnul khotimah. Enak gak kalau gitu? Enak kan? Mudah-mudahan dengan berkahnya Maulid ini, insya Allah Allah kabulkan hajat kita semuanya. Saya pengen bicara lebih panjang ibu. Saya masih ditunggu satu acara di Pabuaran, Bojonggede. Insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh Abah Irwansyah selaku pimpinan Majelis Dakwah Al-Adni Wilayah Parung, dan nanti di sini ada Ustadz Daud dan ada alumni dari Al-Huda Ustadz Mujib Ridwan yang saya baru lihat satu Arkan ya, Arkan. Alhamdulillah, ini masih muda-muda tapi Allah berikan ilmu yang luar biasa. Beliau ini pesantrennya di Surabaya jauh ya. Alhamdulillah, pulang nyenengin hati orang tua, bisa langsung jadi kiai. Kepengen nggak? Pengen nggak? Nanti kalau ibu bapak punya anak seperti itu, setiap detik anak kita digerakkan membaca Fatihah, murid-muridnya pun ikut membaca Fatihah, kayak kita dalam kubur ya. Jangan sampai seperti orang belah sonon bu, pas ziarah ke kuburan emaknya nggak tahu baca Yasin. Yang ngomong sama supirnya, bang punya handphone yang ada surat Yasinnya nggak bang? Dikasih. Sampai kuburannya Yasin, enak. Begitu handphone, bener. Caranya pakai handphone. Bisa-bisa kita nanti naudzubillah kalau anak kita nggak bisa ngaji, betul nggak? Sampai ada jamaah saya perempuan, memang orang kaya. Begitu suaminya meninggal dunia, saya datang takziah. Begitu saya takziah, tidak lama mau disolatkan di rumahnya sebelum di masjid. Dia minta saya jadi imam. Saya kalau disuruh nyolatin, pertama anaknya saya panggil. Anak yang paling penting. Begitu saya lihat ada anaknya ada 4 kalau nggak salah. Apa dibilang Habib? Mohon maaf, bukan saya nggak mau nyolatin bapak saya. Saya udah 8 tahun nggak sholat Habib gara-gara sekolah di Amerika. Niatnya sholat saya nggak tahu. Wudhu aja saya lupa Habib. Bagaimana saya mau nyolatin anak? Rugi nggak? Beratus-ratus juta biaya untuk ke Amerika, tapi tidak ada hasilnya untuk orang tua. Insya Allah dengan berkahnya Nabi Muhammad, Allah sadarkan kita, Allah kembalikan pikiran kita supaya kita peduli terhadap pendidikan agama. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.